Sunni singkatannya. Maka kalau kita baca nanti di berita-berita ada paham Sunni itu harus sunnah wal jamaah itu. Yang dibicarakan yang di Irak itu kan, yang di Baghdad Saddam Hussein dihantam orang Syiah. Nah, itu paham Sunni itu. Paham Sunni itu. Ahlu sunnah wal jamaah. Daripada ahlul bid'ah, bada'a yabda'un, bid'ahkan. Bid'ah itu lawannya sunnah. Kalau sunnah itu ada contoh, kalau bid'ah itu ada contoh. Ya. Kalau sunnah ada contohnya, kalau bid'ah tak ada contoh. Jadi kalau begitu Allah tuh membuat ada contoh. Berarti Allah tuh ahli, ya ahlul bid'ah lah. Allah ahlul bid'ah, membuat sesuatu tak ada. Apa contoh? Ada contoh. Allah bikin langit, ada contoh langit. Kalau bapak ibu bikin bakwan, ada contoh. Kalau kita bikin rumah, ada contoh. Tapi kalau Allah membuat tidak ada contoh. Ayatnya apa? Badi'as samawati wal ardh. Menciptakan Allah langit dan bumi. Kalau Nabi Adam, khalaqa Adama. Kami ciptakan Adam. Kalau khalaqa ada contoh. Kalau badi'ah tak ada contoh. Summa innal insana min nutfatin khalaqal insan. Kami jadikan manusia. Ada contoh? Ada. Nabi Adam contohnya. Lahirlah kita, termasuk kita Bani Adam. Kalau langit dan bumi tak ada contoh. Makanya badi'as sama. Ya, bada'a yabda'u. Mengada-ngada. Artinya mengada-ngada, al-bid'ah. Apa lawan bid'ah? Sunnah. Kalau sunnah ada contoh, ada. Sunnah ada contohnya. An Jubair bin Abdullah, dari Jubair bin Abdullah, man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, fa'alaihi wizruha, maka baginya pahala, ma'amila biha ila yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan pahala kebaikan terhadap orang yang mencontoh kebaikan walaupun dia sudah mati. Man sanna sunnatan hasanatan. Ya, man sanna sunnatan hasanatan. Kebalikannya, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizruha ma'amila biha ila yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud An-Nasai. Barang siapa yang berbuat maksiat lalu dia mendapat dosa, setelah dia mati maksiat itu dicontoh orang, maka dia dapat dosa dari apa yang dia contohkan. Jadi kalau sunnah ada contoh. Seperti Rasul tidur menghadap ke kiblat, ada contoh? Ada, dibikin Nabi. Seperti Rasulullah itu makan, ya, 5 butir kurma seteguk air, dicontohkan Nabi. Kemudian Rasul itu kalau sebelum tidur dia sholat witir, contohkan Nabi. Ketika azan pakai mikrofon, ada contoh Nabi? Enggak ada. Al-Quran disusun dari mulai Fatihah sampai An-Nas, ada dibuat Nabi? Enggak ada. Salaman habis sembahyang, ada dibuat Nabi? Enggak ada. Ya, tak dibuat Nabi. Azan pakai inallah, ada dibuat Nabi? Enggak ada. STM, serikat tolong menolong, ada bikin Nabi? Tak ada. Jadi kalau gitu sesat.
Tidak. An Aisyah radhiyallahu anha, man barang siapa, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami, fahuwa raddu, maka dia tertolak. Siapa yang mengada-ngada, membuat-buat pada urusan agama, maka dia tertolak. Fahuwa raddu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah kitab Sahih Bukhari, ya, itulah Fathul Bari. Beliau lahir 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Abu Al-Fida bin Muhammad Imanuddin Ibnu Katsir 700 Hijriah, wafat 774. Jadi 1 tahun Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir, wafatlah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wafatlah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir wafat. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir baru setahun, 773. 774 Ibnu Katsir wafat. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz, yang menghafal 100.000 hadis beserta dengan sanadnya lengkap. Nah, itu baru gelarnya Al-Hafiz. Tapi kalau Amirul Al-Hadis, dia hafal 300.000 hadis beserta dengan sanadnya. Nah, kalau alhamdulillah lah 2 hadis saja, innamal amalu binniyat sama an-nazafatu minal iman. Itu rawi tak tahu tak siapa apa, itulah 2 hadisnya. Ya, itu kelebihan kita pula. Apa kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma'uhdisa fi amrina masa biku fi awali, yang dimaksud dengan bid'ah itu belum ada contoh yang pernah dibuat oleh Nabi. Sabiku fi awali, belum ada dulu-dulu contohnya, dibuat sekarang, itulah bid'ah. Tapi tidak setiap yang tak pernah dicontoh itu sesat, jangan salah paham. Setiap sesuatu yang ada asal, setiap sesuatu yang ada asal tidak termasuk bid'ah. Izal talqiyanul muslimaini, apabila bertemu 2 orang muslim, mereka saling berjabatan musaffahah, maka diampun oleh Allah dosa mereka sebelum berpisah. Ada hadis, apabila bertemu 2 orang mukmin lalu mereka itu berjabatan tangan, maka diampun dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Habis sembahyang bertemu enggak 2 orang muslim? Apa salahnya ada salam? Ada hadis tadi? Kan itu hadis tadi. Apabila bertemu, paham enggak? Berarti tidak bid'ah. Tidak bid'ah. Paham? Tidak bid'ah. Membaca Al-Quran pada malam Jumat ramai-ramai, tak ada masalahnya. Iqra'il Quran ala kulli hal, baca oleh Al-Quran pada setiap keadaan. Keadaannya ramai-ramai kumpul, boleh baca Quran? Ya boleh, kecuali illa anta junub, kecuali kau dalam keadaan berjanabah, baru tak boleh. Ada dasar, ada, tidak bid'ah. Paham ni? Supaya menafikan orang-orang salah pikir itu, ya. Salah pikir namanya. Salafi Wahabi, ya. Orang tu suka membid'ah-bid'ahkan kita, padahal dia pun bid'ah juga. Ahlul bid'ah ini masalah i'tiqad, hati-hati, ya. Wajib kamu mengetahui dia dan takut olehmu bahwa engkau i'tiqad dengan ahlu sunnah, dengan ahlul bid'ah pada agama, yaitu barang yang tiada datang dengan kitab dan asar hadis, maka adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Hati-hati ahlul bid'ah masalah akidah. Kalau masalah amaliyah itulah yang kita bikin, solat, membaca Quran, berziarah kubur, menghadiahkan, istighosah, tawassul dan sebagainya.
Yang bahaya lagi bid'ah masalah akidah, seperti keyakinan orang-orang Mujassimah dan orang-orang Musabbihah. Mujassimah dan Musabbihah itu mereka menserupakan Allah dan mengiktikadkan Allah itu berjisim. Kalau Mujassimah meyakinkan Allah itu bertubuh, berjisim, berbentuk. Kalau Musabbihah menserupakan Allah dengan makhluk, seperti paham nyelapi tadi, ya, nyelapi Wahabi itu pahamnya Allah itu duduk di arsy. Itu termasuk paham ahlul bid'ah. Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau pernah ditanya sama orang tentang surah Thaha ayat 5 itu, Ar-Rahmanu arsistawa, Allah itu bersemayam di aras. Mereka bertanya kepada Imam Malik, bagaimana menurut Imam terhadap surah Thaha ini? Kata Imam Malik menjawab, istawa maklumun. Istawa itu sudah maklum, ya, istawa itu maklum, artinya adalah julus, duduk. Wa kaifiyatun majhul, dan cara duduk Allah itu tidak dapat diketahui. Wa su'ala bid'atun, dan mereka yang bertanya bagaimana duduk Allah itu bid'ah. Itulah Imam Malik itu, merah mukanya terus. Dan Imam Malik tidak mengatakan Allah itu duduk di aras. Dia mengatakan bahwa kalimah istawa itu maklum, artinya duduk. Kaifiyat duduknya majhul, tidak dapat diketahui. Kaifiyatun majhul wa su'ala bid'ah, yang bertanya tentang macam mana duduk Allah itu bid'ah. Maka Imam Malik, ulama salaf, tidak mengatakan Allah itu seperti ini duduk. Mereka hanya mengembalikan, balikkan ke Tuhan. Tuhan punya cakap, Allah yang maha tahu. Itu namanya tafwid. Ahlussunnah punya metode dua, ada tafwid, ada takwil. Ulama salaf tafwid, ulama khalaf takwil. Wajib takwil. Nah, kalau ditanya yang mana lebih selamat, tafwid apa takwil? Takwil lebih selamat. Karena takwil itu terus memberantas sesuatu yang menyerupai Allah. Kalau tafwid itu hanya serahkan ke Allah, orang bisa mereka lagi, berpikir lagi. Kalau takwil tak bisa, dikunci terus. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Terus takwil, artinya adalah qadir, kekuasaan. Jadi orang enggak mengambang-ambang lagi. Para salaf itu benar sudah, ya, benar, dua-dua dipakai metode itu. Boleh serahkan semua kepada Allah dan boleh ditakwil. Jadi pentakwilan itu pada ayat mutasyabih yang berkenaan kepada zat, sifat dan af'al Allah, maka wajib ditakwil dia. Tidak boleh dia diartikan sesuai dengan lafaz, mesti ditakwilkan dia, dipalingkan. Sarfut lafzi an zahiri bid dalil, memalingkan arti daripada lafaz yang sebenarnya. Palingkan dia, tetapi memalingnya pakai dalil, bukan paling-paling begitu saja. Memalingkannya itu dengan dalil. Cocok dikatakan Allah tu duduk di aras, bersemayam di aras. Pertanyaannya, waktu aras belum ada, Allah di mana nongkrong? Paham tu kan? Diciptakan oleh Allah aras, lalu Allah bersemayam di aras. Berarti Allah memerlukan aras. Mustahil. Allah itu maha kaya atas segala sesuatunya. Itu bid'ah.
bid'ah masalah akidah tu. Nauzubillah. Dan segala dalil tauhid ada maujud asalnya di dalam kitab Allah Ta'ala, ya. Dalil masalah tauhid itu tentang adanya Allah ada di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Dan atas jumlah tiap-tiap barang yang tiada sentosa daripada binasa serta jumlahnya, maka menuntut akan dia fardu, tiada harus bagimu meninggalkan dia. Maka inilah wabillahi taufik. Tidak mudah kita meninggalkan belajar daripada ilmu usuluddin, ya. Tak boleh mengenteng-entengkan dia untuk tidak belajar ilmu usuluddin, itu tak boleh. Harus betul-betul dia belajar ilmu usuluddin itu, ya. Yang mana itulah ilmu sifat 20. Dia kenal nama tapi enggak kenal sifat. Payah enggak? Kenal nama tapi enggak kenal sifat. Namanya harimau. Iya, harimau. Tapi sifat harimau enggak tahu. Kalau dibawa ke kebun binatang, boleh jadi biawak dibilangnya harimau. Dia tahu nama tapi tidak tahu sifat. Dia tahu Allah, sifat Allah. Dia tidak kenal sifat Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan ke Allah. Kau tahu Allah, Allah. Sifat Allah tidak tahu. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha hayat, maha hidup. Allah itu berdiri sendiri, tidak dijadikan. Ya, makanya kalau dia hanya sekedar tahu nama, tak tahu sifat, payah juga. Ditunjukkan sama dia botol, gelas sama mangkok, mana ditunjuk? Mana botol? Pasti cemangkok tunjuk. Nih, orang dia kenal nama tapi nggak kenal botol tuh begini, ujungnya kecil, bawahnya besar, tinggi botol. Kita harus tahu sifat. Dan yang kita pelajari adalah sifat, bukan zat. Dalam kajian tauhid kita yang dipelajari sifat, bukan had, bukan zat dipelajari. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dikatakan wal awal yang tak berawal, wal batin yang mengetahui segala yang tersembunyi. Innallaha alimun bizati sudur. Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Itulah wal batin. Wal zahiru wal batin. Kalau wal zahiru, adanya Allah, keberadaan Allah itu jelas dengan ciptaan-ciptaan yang sudah dijadikan terang, alamat tanda adanya Allah, ya. Jadi wal batin itu Allah mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam hati. Tahu Tuhan itu kan apa yang ada dalam hati kita. Dan adapun haddu, batas, ya. Dan adapun had yang tertentu,
wajib daripada ilmu sir itu. Ilmu sir itu ilmu tasawuf. Ilmu sir itu adalah ilmu tasawuf. Ilmu yang mempelajari tentang perjalanan hati. Ilmu yang mempelajari tentang gerak-gerik hati kita. Apakah hati kita itu senantiasa mengingat Allah atau lupa? Apakah hati kita itu senantiasa selalu merasa diawasi Allah atau tidak? Itulah arti ihsan. Jadi orang sufi itu muhsin lah dia. Muhsin itu anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah yang dimaksud dengan ihsan, ya. Anta'budullaha ka'annaka tarahu, seolah-olah, ya, seolah-olah, bukan dia melihat, seolah-olah. Ketika dia beribadah, seolah-olah dia melihat Allah. Tapi kalau dia tak melihat Allah, yakinlah Allah melihat dia. Jadi yang kita rasakan, yang kita yakinkan, Allah melihat kita, bukan kita melihat Allah, ya. Itu tasawuf itu, ihsan itulah tasawuf itu. Dia menjadi orang yang baik. Mengenal bagi yang mewajibkan dia dan yang menegahkan dia, hingga hasil baginya membesarkan Allah Ta'ala. Dengan mempelajari ilmu sir itu, hasilnya adalah membesarkan Allah Ta'ala, memuliakan Allah. Jadi itulah ilmu yang bermanfaat itu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu semakin dipelajari, semakin dipahamkan, semakin nampak kerdil kita. Semakin terus kita pelajari, semakin nampak keagungan, kebesaran Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat itu, yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Arba'ina fi Usuluddin, di dalam Ihya Ulumuddin. Ilmu yang bermanfaat itu semakin dipelajari, semakin tambah takut ke Tuhannya. Semakin dipelajari, semakin nampak aib dirinya. Semakin dipelajari, dia melihat kehebatan, keagungan dan kemuliaan Allah. Jangan terbalik. Semakin dipelajari, celah orang aja yang nampak, celah dirinya tak nampak. Yang dilihatnya kelebihan dia, lupa dia karunia Allah. Nah, seperti itu gak baguslah ilmunya. Yang bagus itu semakin hari semakin takut dia kepada Allah. Itu yang bagus ilmunya. Apa ilmu itu? Ilmu sir lah, ilmu tasawuf. Ilmu yang terhindar darinya untuk jidal, ya, bertengkar-tengkar. Kalau ulama fuqaha, ulama fikih, itulah banyak perdebatan di dalamnya. Kalau orang sufi tidak mengamalkan dia. Cuma kalau tak fikih, jindik dia. Kalau dia hanya sekedar belajar tasawuf, tak belajar fikih, zindik. Kalau belajar fikih tak belajar tasawuf, fasik dia. Itu fikih penting itu. 2/3 agama itu fikih itu. Ya,
Fikih itu 2/3 agama. Dia ibarat lautan itu ya. Fikih itu seperti lautan yang tak bertepi ya. Dan supaya ikhlas, inilah ruh ibadah itu. Ikhlas inilah ruh ibadah itu. Kalau sudah ibadah tidak ikhlas, sudah nol. Tidak kusuruh kalian ibadah, kata Tuhan, kecuali mukhlis, kecuali ikhlas, semata-mata karena Allah. Kadang-kadang mulut ikhlas, dalam hatinya tak ikhlas. Sucikan. Seorang murid, orang yang berkehendak ridha Tuhan ya, yang mereka itu sudah nafsul mutmainnah, suci hati mereka beramal dan beribadah itu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah aku suruh kalian untuk melakukan ibadah itu kecuali liya'budullaha mukhlishin, kecuali beribadah itu dengan ikhlas. Lillahi biwahdah, semata-mata Tuhan yang Maha Esa, semata-mata karena Zat yang menciptakan. Lillahi biwahdah, ikhlas, suci. Dan sejahtera amal. Dan kebanyakan yang demikian itu tersebut di dalam kitab ini. Ini kitab Minhajul Abidin, ini banyak. Di kitab inilah banyak ilmu pengetahuan dalam kitab ini. InsyaAllah ta'ala. Dan adapun batas barang yang wajib yang dituntut dari ilmu syariah, batas yang wajib dituntut pada ilmu syariah itu barang yang tertentu atasmu, wajib berbuat akan dia. Apa yang mau kita buat dia, wajiblah kita pelajari dia. Apa misalnya solat, wajiblah kita mempelajari tentang syarat sah solat. Seperti taharah ya, bersuci, seperti salat dan puasa dan haji dan perang fisabilillah dan zakat, hak tertentu atasmu fardu. Wajib atasmu belajar supaya kamu tunaikan dia. Wajib. Mau sembahyang, belajarlah ilmu tentang sembahyang, tentang solat. Ini kadang-kadang ikut-ikut sembahyang saja, belajar tidak. Takbiratul ihramnya tak terdengar. Usahakan orang lain, dirinya sendiri pun tak terdengar takbiratul ihramnya. Itu takbiratul ihram itu rukun qauliyah itu, yang bangsa disebutkan dia. Kalau orang yang mampu, yang bersuara, wajib didengar telinga. Allahu Akbar. Paling tidak telinganya sendiri. Allahu Akbar. Ini tidak ada suaranya terus.
suaranya nggak ada takbir tadi, macam ular piton aja. Tiba-tiba bergerak pun tidak bibirnya. Aturan Allahu Akbar. Rukun qauliyah itu wajib didengar dengan telinga sendiri. Kalau sunnah qauliyah, sunnah didengar dengan telinga. Kalau tak didengar, tak dapat pahala. Kalau yang wajib qauli, wajib didengar. Takbiratul ihram, bacaan Fatihah, bacaan tahiyah awal, sholawat, tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat akhir dan tahiyat awal tak wajib ya. Tahiyat akhir bacaannya, ucapan salam, itu wajib didengar dengan telinga. Ini gak ada suaranya. Padahal bibir dia sama telinga kita sejengkal kan. Gak ada dengar suara, meresap ya. Entah sah tu sembahyang. Pelajari dia rukunnya, syarat yang membatalkan dia. Ketika dia lagi sembahyang, datang tamunya, Assalamualaikum. Dia lagi sembahyang. Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha, masuklah kalian semua dengan selamat. Itu ayat Quran. Kalau dibacanya untuk memberi paham orang yang Assalamualaikum, batal. Tapi kalau niatnya zikrullah, tak apa-apa. Udkhuluha bisalamin aminin. Al-Quran itu. Kalau dikosotnya untuk memberi paham sama yang mau masuk, batal sembahyangnya. Tapi kalau kosot dia membaca Quran, sani tak batal. Itu tergantunglah yang mengucapkan salam. Kalau dia orang Arab paham lah, kalau orang Melayu tak paham. Ibtiras lah. Orang tak ngaji gimana lah. Itu yang duduk macam dia tu, itu solat lah di atas kuda, di atas unta, di atas kuda musafir. Jadi dia duduk di atas. Dan kalaupun sujud dia cukup sujud di punggung unta itu, memadailah dia. Cuman datang awak masih bisa lagi ibtiras. Udah pakai bangku. Itu syukur tak beli bangku kantor. Kalau ada bangku kantor bisa putar-putar kiri kanan ni. Tak boleh sembahyang. Untuk mengaji tak belajar. Ada pengajian tak datang, pulang, isya datang sembahyang, macam dah pintar aja. Ya kan? Paham ni? Pas habis maghrib, pada pengajian pulang, makan dia nasi lemak. Nanti isya datang dia, macam alam aja. Heran juga saya nengok. Tak mengaji sembahyang. Macam mana sembahyang kalau tak mengaji? Sedang bikin bakwan aja, tak ada ilmu pun aja. Bikin bakwan. Itulah. Fikirnya disisihkan dia. Itulah, bagus kalau kecil-kecil meninggal. Langsung masuk surga. Memang tua-tua mati, banyak kali hisab ya, perhitungan banyak. Pertama bodohnya dihitung, kemudian takaknya dihitung, takaburnya dihitung. Enteng kali dia, enteng remeh.
Apalagi yang ngajar tadi enggak S3. Oh S3 ya. Dewasa ini fenomena yang mengantarkan kita kepada nilai-nilai aspiratif. Wah baru, wah ini baru guru. Awak mampus paham kan? Banyak kali bahasa, cengkunek banyak kali. Bahasa intelektual banyak kali. Itulah. Wah itu baru katanya. Mantap, kenapa mantap? Orang payah paham. Saya bukan tak mau, saya mau sih. Tapi awak pun tak paham juga, nanti lupa, ingat. Allah Akbar. Nah, yang diwajibkan seperti sembahyang, puasa, wajib tahu syarat sah salat, menutup aurat, suci dari hadas kecil, hadas besar, bersih daripada najis, menghadap kiblat, yakin masuk waktu salat. Itu syarat. Ini tentang masalah waktu salat pun tak tahu dia. Kurasa dah zuhur. Kurasa masuk. Salli baru zuhur. Dirasa-rasa macam rendang aja. Ijtihadlah, apa bukti tandanya masuk? Kalau jadwal, kau tidak ambil kayu, tengok gelincir matahari. Kau tidak tanya orang perhatikan yang biasa-biasa pulang ke laut tuh. Biasanya waktu kok jaring selapis 2:30 pulang itu. Tengok dia pulang ke laut tuh. Udah pulang waktu 2:30. Karena bertahun-tahun dia pulang tuh 2:30 aja. Kalau sampai ke tangkahan tuh 2:30 aja dia. Karena segitu airnya. Nah, itu boleh jadi ijtihad. Paham kan? Nah, sekarang ijtihad kita apa? Titit. Ada yang ngajak oleh. Ada asal titit. Titit salah program. Itu ijtihad sekarang. Atau ijtihad kita nunggu masjid besar aja. Udah dengan masjid aja. Udah ada Allah macam gitu. Itu taklid namanya, boleh. Boleh enggak apa-apa ya. Kapan zuhur ditanya orang? Zuhur itu kapan? 12.35. Salah. Maghrib jam 6:35. Salah. Isya kapan? Jam 8:05. Salah. Isya itu hilangnya sopak merah di ufuk barat. Maghrib itu tenggelamnya matahari. Asar itu 2 kali lipat bayang-bayang. Zuhur itu gelincir, baru sebut tadi, gelincir matahari. Gelincir matahari itu waktu zuhur. Subuh terbit fajar shadiq, itu waktunya. Salah Ustaz. Jam 6 kurang apa? Jam 5:05. Itulah subuh. Masuk bulan Agustus. 5:30. Tidak pula lagi 5:05 ya. Setengah 16 dia kata. Bukan itu patokan. Cuman dicocokkan ke jam. Ya, dicocokkan jam jadi segitu dia. Tak mungkin pula awak macakkan tiang jam 12 itu. Ambil bambu letakkan di tengah. Awak tengok, orang pun tengok. Apa yang berbuat ini? Seharusnya begitu memang. Kalau ada ilmunya, kalau enggak ada usah. Ya. Dah, segini dulu kaji kita. Dah banyaknya ya. Khusyuk sembahyang.
Kalau Imam Ghazali rahimahullah, khusyuk wajib. Begini, kalau dari hadis Rasul, laisa di abdi salatihi illa ma'aqala minha. Tidak ada dari seorang hamba di dalam sembahyang kecuali dia mengingat apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang mau dikerjakannya diingat, itu termasuk khusyuk lah. Ya. Kalau khusyuk yang nomor satu, dia tidak lagi merasakan dia yang membuat rukuk, melainkan zat yang satu itulah menjadikan dia rukuk. Tidak terasa lagi bahwasanya dialah yang berbuat ibadah, kecuali Tuhan yang satu tuh menjadikan dia beribadah. Itulah namanya sholat hakikat. Hah? Yang mana? Yang mana yang godaan? Memang iyalah godaan. Macam kita ni tak ada lah, tak digoda. Makin elok kita makin cantik godaan ni. Maka kalau dipakai cakap Hasan Al-Bisri, tak sembahyang gitu. Barang siapa yang salat tidak hadir hatinya mengingat Allah, makin segera azab datang padanya. Itu Hasan Al-Bisri punya tu, cakap dia. Kok dia cocok lah, orang dia termasuk ahli sufi. Kalau kita jangan bikin, mau berhenti sembahyang, udah kerjakan aja lah semana khusyuknya. Paling tidak niat itulah khusyuk, jadilah. Apa dah? Tak payah macam kita ni payah. Begini aja. Ingat aja apa yang mau dikerjakan. Habis takbiratul ihram baca iftitah, habis iftitah Fatihah. Ingat terus. Kalau kita tahu artinya, ambil makna dari arti yang dibaca. Memahaminya itu termasuk menolong juga. Tapi tidak mutlak orang yang tahu arti khusyuk. Kalau memang dia khusyuk, ngapa orang Arab itu tak khusyuk juga? Padahal tahu dia artinya, orang bahasa dia. Kalau kita di sholat cuma ingat ini. Sholat cuma dimasukkan. Itulah kelebihan iblis tadi. Orang iblis itu sudah beribadah 80.000 tahun sebelum diciptakan Adam. Jadi mahirlah dia. Macam kita nih. Ibaratnya makan lalap ya dah. Kita ni lalap ni pas ngaji aja mantap nih. Coba ulang. Coba ulang. Siap makan siang, siap makan malam nanti kan jam 9 kan. Ambil remote. Dia kangkang dulu. Kok merokok. Iman li dunyaka ka'annaka ta'ishu amalan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal urusan dunia seolah engkau hidup panjang, beramal urusan akhirat seolah-olah mati esok. Tidak mati itu. Mentakut dia perasaan mati. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.